Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafmas Hasim Hanif. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang subdomain. Jadi yang pertama, penjelasan tentang subdomain akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Zaidan. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari subdomain. Subdomain adalah bagian sebelum titik pertama dalam struktur URL website. Subdomain berfungsi sebagai ekstensi domain utama yang bisa digunakan untuk membuat halaman lain dengan konten yang benar-benar berbeda dari website utama. Subdomain yaitu merupakan salah satu perangkat dari domain, dan subdomain merupakan sebutan untuk bagian depan atau kiri suatu domain. Contohnya seperti domain www.google.com. Bagian yang dimaksud subdomain yaitu bagian www. Lalu bagaimana dengan sisanya? Di bagian Google disebut dengan second level domain, dan bagian .com termasuk ke dalam top level domain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya, penjelasan akan dibawakan oleh Saudara Rapli Saputra. Kepada Saudara dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu fungsi subdomain. Selain berfungsi optimal untuk organisasi website, subdomain bisa digunakan untuk tujuan lain, seperti menguji website baru, meluncurkan versi lain website dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga yaitu membuat website versi mobile, dan yang keempat menawarkan produk dan layanan yang berbeda. Yang kelima membuat desain unik. Yang keenam itu pengelola website yang lebih baik. Dan yang ketujuh itu membagi halaman website dengan konten atau kategori berbeda. Dan yang kedelapan mengelompokkan halaman website berdasarkan cakupan daerah ataupun negara. Dan yang terakhir yaitu membuat website dengan tampilan tertentu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara. Selanjutnya penjelasan akan dibawakan oleh Saudara Erwin Nurahmadandi untuk menjelaskan contoh-contoh dari subdomain. Kepada Saudara dipersilakan. Oke, makasih. Contoh subdomain variasi produk. Subdomain digunakan untuk membagi halaman website ke dalam jenis konten yang berbeda. Salah satu contoh penggunaan yaitu website berita. Biasanya website berita yang mengandung beragam jenis topik ini. Promo. Halaman ini bisa digunakan jika kamu memutuskan untuk membuat promo di websitemu. Selain terlihat lebih efektif, pengunjungmu juga tidak kesulitan dalam mencari informasi terkait promo yang sedang berlangsung. Website dengan tampilan platform berbeda. Penggunaan subdomain berikutnya biasanya diimportasikan pada pembuatan tampilan website yang user friendly. Dalam hal ini yaitu website pada layar mobile phone tentu akan sangat mengandung akses website pada ponsel. Pendaftaran akan membership. Umumnya pada website Anchor, sebelum kita bisa melakukan pembelian pada produk, kita akan diminta untuk membuat akun pada website dengan tujuan untuk konfirmasi. Event berfungsi sebagai halaman untuk mengajikan informasi terkait acara yang pernah dilakukan oleh brand atau komunitas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih buat Saudara Erwin telah menjelaskan contoh-contoh dari subdomain. Baik, selanjutnya cara membuat subdomain. Jadi materi ini akan dibawakan oleh Saudara Adi Muhammad Lutfi. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat subdomain. Di bagian ini kami akan memberikan dua contoh. Yang pertama, cara membuat melalui menu domain.
Opsi ini bisa Anda pilih jika Anda ingin membuat dan mengarahkan subdomain di hosting cPanel yang Anda gunakan. Untuk membuat subdomain di menu domain, yang pertama, login ke cPanel hosting Anda, terus klik menu domain, klik tombol create a new domain seperti gambar berikut. Terus selanjutnya silakan ketik nama subdomain yang Anda akan buat di menu domain seperti gambar berikut. Terus langkah kedua, membuat subdomain melalui DNS record. Yang pertama, bisa login ke cPanel hosting dan kemudian akses ke menu zone editor. Setelah itu, klik manage lalu edit pada subdomain yang akan diarahkan. Kemudian rubah record DNS sesuai dengan record DNS server yang digunakan setelah klik save record. Sekian moderator, terima kasih. Terus. Kasih tahu. Baik, selanjutnya materi bagaimana cara mengupload ke konten ke subdomain. Nah, untuk materi ini akan dibawakan oleh Saudara Arman Maulana. Untuk PPT-nya mohon digeser cara mengupload subdomain. Kepada Saudara Arman dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara upload file website ke subdomain. Setelah direktori subdomain dibuat otomatis, Anda dapat melakukan upload file ke direktori subdomain public HTML, baik itu file website atau file lain. Berikut kami berikan contoh upload file website. Yang pertama, login ke cPanel hosting Anda. Cara yang kedua, masuk ke menu File Manager. Terus cara yang ketiga, setelah Anda masuk ke folder public HTML, lalu ke folder root directory Skimile. Setelah muncul seperti gambar, klik tombol upload di menu bar. Anda akan terbuka window baru atau tab pada browser Anda seperti gambar di bawah ini. Klik select file dan file di komputer Anda yang ingin diupload. Setelah memilih file untuk diupload, secara otomatis akan tampil progress bar seperti tampak pada gambar di bawah ini. Setelah proses upload berhasil, yang ditandai dengan progress warna hijau menunjukkan 100%, kemudian klik go back to home untuk kembali ke halaman file manager. Setelah proses upload, lalu extract file. Zip yang sebelumnya sudah diupload, caranya klik kanan pada nama file, lalu klik extract. Setelah proses extract selesai, tampilannya kurang lebih seperti berikut. Untuk testing apakah file yang diupload terbaca di subdomain, Anda bisa mencoba akses nama subdomain di browser. Jika terbaca kurang lebih, tampilannya seperti di bawah ini. Dengan demikian, proses upload file telah selesai.
apabila ingin melakukan upload file website yang membutuhkan setting koneksi, atau website bisa mengikuti panduan selanjutnya. Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Arman Maulana. Selanjutnya kita langsung ke penutup presentasi kita pada malam hari ini. Untuk membaca kesimpulan, saya serahkan kepada Saudara Revandi Alim. Kepada Saudara, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari subdomain. Subdomain adalah jenis domain ekstensi yang seringkali berada di bawah domain utama dan berfungsi untuk menampilkan konten dari domain lain dalam situs web. Dengan subdomain, pengguna juga bisa mengarahkan pengunjung ke alamat web yang jelas berbeda. Misalnya, nama domain .google.com atau drivegoogle.com merupakan subdomain dari google.com yang digunakan sebagai domain utama. Kedua bidang ini memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya berada di bawah nama situs web yang sama seperti Google. Subdomain biasanya digunakan untuk mencegah konten apapun di situs web bertentangan dengan konten lainnya. Namun banyak organisasi yang sering mengacaukan subdomain dengan subfolder, atau lebih tepatnya menyebutnya sebagai subdirectory. Alhasil, keduanya memiliki tujuan, fungsi, dan mungkin struktur URL yang berbeda. Jika struktur URL di subdirectory adalah biznetgeo.com atau produk atau dedicated hosting, maka URL di subdomain adalah place.biznetgeo.com atau dedicated hosting, terlepas dari keduanya. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melakukan presentasi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam pembawaan presentasi kali ini kurang. Cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.